Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian perumusan masalah. Rumusan masalah sendiri ini berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu suatu kesenjangan atau suatu tidak kepasan antara yang diharapkan dengan fakta yang terjadi. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dijadikan jawabannya melalui proses pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan rumusan masalah ini, seperti Parista-Westra. Parista-Westra sendiri menyebutkan bahwa rumusan masalah ialah sebuah masalah yang terjadi jika seseorang itu kemudian berusaha untuk mencoba suatu tujuan ataupun juga percobaannya yang pertama untuk bisa atau dapat mencapai tujuan tersebut sampai berhasil. Yang kedua yaitu Sutrisno Hadi. Menurut Sutrisno Hadi, rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan yang kemudian akan dicarikan jawabannya dengan melalui pengumpulan data. Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya rumusan masalah ialah suatu pertanyaan yang disusun berdasarkan adanya sebuah masalah yang sudah diidentifikasi dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Perumusan masalah ini merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap-tahap proses penelitian yang lain yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian ini. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian ini bisa dianggap sia-sia dan bahkan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena perumusan masalah ini biasanya terjadi pada tahap awal setelah tahap menyusun latar belakang. Jadi apabila tahap kedua ini perumusan masalah belum diselesaikan, maka seorang peneliti tidak akan bisa melanjut ke tahap selanjutnya. Jadi begitu, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Kurnia Firdausi Komala, NIM T 2018-1417 akan sedikit menjelaskan tentang tujuan adanya perumusan masalah. Adapun tujuan yang pertama yaitu menjadi alasan mengapa suatu penelitian itu dilakukan dengan sejumlah pertanyaan yang sudah dirancang sedemikian rupa agar para pembaca mengenal dan juga mengetahui gagasan apa yang ingin disampaikan oleh si peneliti tersebut. Tujuan yang kedua yaitu sebagai pedoman. Di sini rumusan masalah menjadi sebuah pedoman dalam melakukan penelitian yang berkaitan erat dengan pembahasan dan isi yang akan disampaikan si peneliti tersebut. Adapun tujuan yang ketiga yaitu menentukan jenis data, langkah pembuatan yang bertujuan untuk menentukan instrumen penilaian apakah yang akan mereka pilih, dan juga untuk memilih teknis analisis data apakah yang diperlukan, baik teknis penelitian kuantitatif maupun penelitian yang lainnya. Adapun tujuan yang keempat yaitu mempermudah untuk menentukan sampel populasi dan juga mampu memberikan penentuan yang berhubungan erat dengan keadaan dan kondisi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Yang kelima yaitu tujuannya untuk meletakkan dasar untuk memecahkan beberapa penemuan peneliti sebelumnya ataupun dasar penelitian selanjutnya. Di sini perumusan masalah bertujuan untuk sebagai dasar memecahkan masalah mengenai beberapa penemuan peneliti yang ada di lapangan maupun yang lainnya. Adapun tujuan yang keenam yaitu memuaskan perhatian akan hal-hal yang baru. Jadi di sini perumusan masalah bertujuan untuk memuaskan perhatian
yang pernah sebelum-sebelumnya belum diketahui oleh si peneliti, yang merupakan hal-hal yang baru. Adapun tujuan yang terakhir yaitu perumusan masalah bertujuan untuk menyediakan sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca maupun peneliti, sehingga itu bisa menarik si pembaca maupun si peneliti untuk lebih semangat dalam melakukan penelitiannya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa langkah-langkah untuk membuat suatu rumusan masalah yang baik dan benar. Mengingat demikian pentingnya kedudukan suatu rumusan masalah dalam kegiatan penelitian, sampai-sampai ada yang memunculkan suatu anggapan yang menyatakan bahwasanya separuh dari kegiatan penelitian yaitu merumuskan suatu rumusan masalah. Nah, pada bagian ini akan dipaparkan beberapa kriteria-kriteria untuk merumuskan suatu rumusan masalah. Ada setidaknya 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam merumuskan suatu rumusan masalah. Kriteria yang pertama yaitu suatu rumusan masalah berwujud kalimat tanya atau yang bersifat kalimat interrogatif. Baik pertanyaan yang memerlukan pernyataan jawaban deskriptif maupun pertanyaan yang membutuhkan jawaban eksplanatoris, yaitu menghubungkan 2 lebih dari fenomena atau gejala di dalam kehidupan manusia. Kriteria yang kedua yaitu masalah penelitian adalah suatu permasalahan yang bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori. Dalam konteks ini, pemecahannya jelas diharapkan akan dapat memberikan sumbangsi teoretik, yang berarti baik sebagai pencipta teori baru atau yang mengembangkan teori yang sudah ada. Kemudian, kriteria yang ketiga adalah suatu rumusan masalah yang baik hendaknya dirumuskan dalam konteks kebijakan pragmatis dan yang sedang aktual, sehingga pemecahannya menawarkan implikasi kebijakan yang relevan pula dan dapat diterapkan secara nyata bagi kehidupan di masyarakat. Dan ada beberapa kondisi yang bisa dilakukan untuk membuat rumusan masalah. Yang pertama yaitu masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah hendaknya jelas dan padat, tidak menggunakan kalimat-kalimat yang sulit untuk dipahami oleh khalayak umum. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah berisi implikasi, adanya data untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang keempat, rumusan masalah merupakan dasar pembuatan hipotesis. Dan yang kelima, masalah harus jadi dasar dari judul penelitian tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bentuk-bentuk rumusan permasalahan. Jadi bentuk rumusan permasalahan itu diklarifikasikan menjadi 3. Ada masalah deskriptif, komparatif, dan juga asosiatif. Apa itu deskriptif? Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan satu variabel atau lebih. Akan tetapi titik tekan pada rumusan masalah deskriptif ini cukup fokus pada variabel saja, tidak membandingkan variabel satu dengan variabel yang lain, dan tidak juga mengasosiatifkan variabel tersebut dengan variabel yang lain. Intinya, rumusan masalah deskriptif ini fokus pada satu permasalahan saja, tidak pada yang lain. Peneliti hanya menjabarkan atau mendeskripsikan data hasil penelitiannya dengan alat bantu berupa tabel atau grafik ataupun diagram. Contoh, ada suatu rumusan permasalahan yang deskriptif ya. 1. Bagaimana peningkatan hasil ujian akhir nasional siswa
sekolah dasar di Indonesia. Maksud dari rumusan masalah itu bisa diuraikan oleh peneliti yang bermaksud untuk mengetahui sebaran persentase dan tingkat hasil ujian akhirnya saja, tidak mengkomparasikan bagaimana peningkatan hasil ujian akhir nasional di SD di Mangli misal dengan SD yang ada di Wonorejo di Lumajang. Nah, bukan seperti itu. Intinya cuma fokus pada satu variabelnya saja, tidak membandingkan dan tidak juga menghubungkan dengan yang lain. Kemudian ada rumusan masalah yang berupa rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif ini adalah rumusan masalah yang membandingkan satu variabel atau lebih dengan variabel yang lain. Jadi titik tekannya itu di sini ialah membandingkan. Biasanya kata tanya yang dipakai pada rumusan ini itu kata kuncinya satu, perbedaan. Contoh ya, adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP dari sekolah negeri dan juga sekolah yang swasta? Nah, ini bentuk variabelnya ialah prestasi belajar. Perbandingannya berdasarkan dua sampel, yaitu sekolah yang berbeda, sekolah negeri dan juga sekolah swasta. Kemudian rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif ini adalah rumusan masalah yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel. Jadi titik tekannya ialah hubungan. Asosiatif ini hubungan. Terdapat tiga bentuk hubungan dalam masalah rumusan masalah asosiatif. Ada hubungan simetris, kausal, dan juga interaktif atau timbal balik. Hubungan masalah yang berupa simetris ialah merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersamaan atau diartikan dengan sejajar. Contohnya segini. Adakah hubungan antara tinggi badan dengan keinginan untuk sehat? Nah, yang menjadi titik tekan ialah hubungan antara keduanya yang bersifat simetris. Berdasarkan rumusan masalah yang saya uraikan tadi, dapat dijelaskan bahwa rumusan masalah penelitian hubungan simetris selain ditandai dengan hubungan kedua variabel yang sejajar, juga dicirikan dengan kata penghubung dengan. Nah, itu ciri-cirinya orang yang pakai rumusan masalah asosiatif ialah menggunakan kata tanya apa hubungan dengan itu. Titik tekannya itu ciri pertanyaannya. Hubungan dengan itu. Kemudian hubungan yang kausal. Hubungan kausal ini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Nah, sebab akibat. Contoh rumusan permasalahan penelitian ini, adakah hubungan antara gizi anak dengan pola pemilihan makanan jajanan anak? Maksud dari rumusan masalah ini yang saya ucapkan tadi ialah sebab akibat. Apa sebab orang yang mengetahui hubungan gizi? Bagaimanakah gizi anak apabila memilih makanan jajanan gitu? Itu pasti ada hasilnya dan pastinya berbeda. Itu cukup dengan membandingkan sebab dan akibat. Yang kedua adalah hubungan interaktif. Yang terakhir hubungan interaktif. Hubungan interaktif atau timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Pada pola penelitian ini tidak diketahui mana variabel independen maupun variabel dependennya. Contoh rumusan masalah penelitian hubungan interaktif. Adakah hubungan harga, promosi, dan penjualan produk? Nah, ketika seseorang mengetahui harga, itu berkaitan juga dengan promosi. Promosi berakibat pada penjualan produk.
Nah, itu masuk dari hubungan interaktif atau timbal balik. Rumusan masalah yang diuraikan menjelaskan bahwa rumusan masalah penelitian hubungan interaktif ditandai dengan bentuk hubungan kedua variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Maulana, NIM T 2018-1420. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri rumusan masalah yang baik dan benar. Rumusan masalah adalah pernyataan yang terkait secara erat dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Maka terbentuklah sebuah struktur kalimat sempurna yang satu sama lain saling terkait. Surya Sumantri menyebutkan bahwa rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan apa yang ingin kita cari jawabannya. Dapat dinyatakan bahwa perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Kemudian, langkah-langkah perumusan masalah. Langkah pertama, tentukan fokus penelitian. Hal ini untuk mengetahui deskripsi berbagai fenomena alamiah. Kemudian langkah yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitan dengan fokus tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus untuk menerangkan hubungan antara berbagai kejadian. Kemudian yang ketiga, dari antara faktor-faktor yang terkait adakan pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah. Langkah keempat adalah kaitkan secara logis faktor-faktor yang dipilih dengan fokus penelitian. Kemudian rumusan masalah yang baik dan benar. 1. Bersifat orisinil. Belum ada atau belum banyak orang lain yang meneliti masalah tersebut. Kemudian yang kedua, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat diperoleh dengan cara-cara ilmiah. Yang keempat, jelas dan padat. Jangan ada penafsiran yang lain terhadap masalah tersebut. Kemudian yang kelima, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dan yang terakhir, bersifat etis, artinya tidak bertentangan atau menyinggung adat istiadat, ideologi, dan kepercayaan agama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu di sini mengenai fungsi dari rumusan masalah. Jadi di balik keberadaannya, rumusan masalah ini memiliki fungsi. Apa itu fungsi rumusan masalah? Di sini fungsi rumusan masalah ada 4 ya. Yang pertama itu sebagai titik sentral. Rumusan masalah sebagai titik sentral, yang dimaksud titik sentral di sini yaitu rumusan masalah menjadi titik sentral dari suatu penelitian. Hal ini mengandung makna bahwa penelitian juga membutuhkan pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu pedoman penelitian tersebut ditemukan pada subbab penelitian yang bernama rumusan masalah. Yang kedua yaitu sebagai sebuah solusi. Jadi rumusan masalah juga berfungsi sebagai solusi dalam pelaksanaan penelitian. Karena pada hal ini rumusan masalah ini merupakan solusi yang belum terwujud dikarenakan solusinya itu masih dalam bentuk pertanyaan yang harus diselesaikan dalam penelitian. Yang ketiga itu membuka pikiran peneliti. Rumusan masalah juga berfungsi sebagai jalan penelitian untuk membuka pikiran terhadap permasalahan penelitian. Namun fungsi dari pembuka pikiran dalam rumusan masalah ini diperlukan arah penelitian yang sudah jelas. Apabila arah penelitian tersebut belum jelas, maka kita sendiri nanti yang akan sulit, yaitu kesulitan dalam fokus mencari solusi pada permasalahan penelitian tersebut. Dan yang terakhir yaitu mendorong pelaksanaan penelitian. Rumusan masalah merupakan fungsi sebagai faktor pendorong pelaksanaan penelitian. Jadi hal ini dikarenakan pada penelitian dibutuhkannya faktor pendorong agar penelitian tersebut berjalan terstruktur.
Jadi rumusan masalah berfungsi sebagai pendorong penelitian karena rumusan masalah ini terbentuk dari latar belakang permasalahan yang dijadikan sebagai tolak ukur pembuatan metode penelitian. Jadi itu yang merupakan fungsi dari penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rodatul Jannah, NIM T2018-1414. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah terhadap penelitian. Masalah timbul karena adanya tantangan maupun kesaingan. Kebingungan kita terhadap suatu hal. Sebenarnya banyak sekali masalah yang perlu dipecahkan yang berada di sekeliling kita. Yang menjadi kendala untuk memperoleh masalah adalah kesanggupan peneliti. Bagaimana seorang peneliti harus mengetahui sumber-sumber penelitian tersebut dan di mana penelitian tersebut diperoleh. Berikut ini contoh rumusan masalah dalam bentuk penelitian, yaitu bagaimana pengaruh idealisme terhadap komitmen pada profesi. Selanjutnya, umumnya rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi seperti berikut. Yang pertama yaitu masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan suatu masalah. Yang terakhir yaitu masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian tersebut. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.